Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa, marilah kita saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis, Bapak Ibu sekalian. Maka kita selayaknya hamba Allah, selayaknya manusia yang lemah ini wajib sekali untuk mensyukuri atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, itulah salah satu bentuk bagaimana kita sebagai umat muslim mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman dan kemudian nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, yang mana kedua nikmat ini telah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bahwasanya beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Kedua nikmat ini adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka dengan Allah memberikan kepada kita dengan kedua nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala dapat melangkahkan kaki kita dan anggota badan kita untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka sangat menjaga lisannya pada bulan Ramadan khususnya. Maka jamaah sekalian, menjaga lisan ini sebenarnya bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tapi sebenarnya menjaga lisan ini sebuah pekerjaan yang sangat sulit. Dan lisan ini barangnya kecil sekali, Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa menjadikan sebuah dampak yang besar. Dampak buruk maupun dampak baik. Maka arti lisan ini sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walisana wa syafatain. Lisan itu adalah maknanya lisan adalah artinya walisana wa syafatain, lidah dan kedua bibir. Maka dari lisan ini tuh muncul kebaikan-kebaikan, tersebarnya kebaikan-kebaikan. Dari lisan para ulama, dari lisan para ustadz, kita bisa mengenal apa itu sunnah, apa itu syirik, apa itu mubah, apa itu wajib. Itu berkat lisan-lisan para ulama, para muallim. Akan tetapi lisan ini juga bisa menjadi sebuah dampak yang buruk apabila kita tidak bisa menjaga atau mengendalikan lisan kita. Bahkan seseorang akan terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena lisan. Seseorang akan terjerumus kepada sebuah kemaksiatan karena lisan juga. Maka dari itu, marilah kita menjaga lisan khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai karena kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang fasik, Allah Subhanahu wa taala mengurangi pahala puasa kita. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berapa banyak orang yang mereka berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Padahal pahala puasa itu sendiri sungguh istimewa sekali. Pahala puasa itu besar sekali. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam
yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'imi'ati dhi'fin. Beliau bersabda, setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, Bapak Ibu sekalian. Maka apa pahala puasa? Pahala puasa ini Allah sendiri yang berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali pahala saum atau pahala puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala puasa tersebut kepada hambanya. Jadi pahala puasa itu pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat oleh malaikat. Maka kemudian kok bisa ada seseorang yang dia berpuasa, dia menahan rasa lapar dan haus tapi tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri? Maka apa sebabnya? Sebabnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahli falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia dengan puasanya tetapi tidak dapat meninggalkan perkataan-perkataan dusta atau perkataan buruk atau perbuatan yang bodoh atau jelek, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dalam hal dia meninggalkan rasa lapar atau dalam hal dia meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan puasa dia. Ini orang-orang yang tidak dapat meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk atau perkataan-perkataan yang fasik. Nabi Muhammad SAW juga sudah menjelaskan, laisa siyam minal akli wasyarab, innamas siyam minal lagwi warrafath. Ya, puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum saja. Innamas siyam minal lagwi warrafath, ya. Tapi puasa itu menahan dari atau meninggalkan perkataan yang lagun, yang sia-sia, warrafas, dan perkataan yang jorok, yang di sini disebutkan perkataan yang dapat menimbulkan syahwat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka inilah hakikat puasa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat, para salafus soleh menjelaskan atau memberikan kita tips untuk kita agar kita tidak melakukan atau mengatakan perkataan-perkataan yang fasik, yang buruk. Dan ini juga sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarfus." Ya, jika kalian pada pagi hari atau pada suatu hari sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah mengatakan perkataan-perkataan yang jorok, wala yajhal, dan janganlah berbuat perbuatan yang jelek. Fa in imru'un syabtamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim. Maka apabila ada seseorang yang ingin menghardikmu atau ada seseorang yang ingin mencelakaimu, maka katakanlah inni shaim, aku sedang berpuasa. Itulah salah satu bentuk bagaimana kita membentengi diri agar kita tidak mengatakan perkataan yang buruk atau yang fasik. Maka jemaah sekalian, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, apabila ada kurangnya itu semua dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru minkum katsiran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.